Di kantor pusat organisasi manajemen Mana Korea, Im Gaeul bertemu dengan Shin Seo yang di ruang resepsi tanpa pengawal. Gaeul tegas menolak keberadaan mereka, meskipun mereka bersikeras demi keselamatannya. Pembicaraan mereka berlangsung dalam suasana yang penuh ketegangan, dengan Gaeul menanyakan kondisi Seo Yang, setelah kejadian yang terjadi 2 minggu lalu. Saat itu, upaya merebut kembali Wi Yongbu telah gagal, dan jika bukan karena pengungkapan korupsi klan Changhai oleh Seo Yang, Gaeul akan berada dalam posisi sulit di mata publik. Namun, Gaeul berhasil memanfaatkan situasi tersebut. Dia menyalahkan penguasa klan Changhai, Gil Sung Jun, atas kegagalan tersebut, membuatnya menjadi kambing hitam yang dibenci semua orang. Sementara itu, ia mengangkat citra Seo Yang sebagai pahlawan, membentuk opini publik agar lebih berpihak padanya. Lebih jauh lagi, Gaeul juga menggunakan kesempatan ini untuk mengidentifikasi pejabat-pejabat yang berseberangan dengan kepentingannya dan melemahkan mereka. Ketika Gaeul mengungkapkan harapannya agar Seo Yang tetap berada di 12 kursi, jawaban mengejutkan muncul, Seo Yang telah memutuskan untuk mengundurkan diri. Gaeul awalnya terkejut, karena posisi tersebut masih memiliki kekosongan, dan mempertahankan Seo Yang dapat membantu menenangkan masyarakat. Namun, Seo Yang menyatakan, bahwa ia telah belajar banyak dari kejadian ini, dan ingin menjalani hidupnya untuk dirinya sendiri. Gaeul, yang awalnya berusaha menekan kepergian Seo Yang, akhirnya menerima keputusannya dengan senyuman pahit, mengakui bahwa ia iri dengan kebebasan yang kini dimiliki Seo Yang. Meski begitu, Gaeul tidak ingin melepaskan Seo Yang sepenuhnya. Ia menawarkan sebuah jalan baru, yaitu menjadi instruktur di akademi. Gaeul membutuhkan figur seorang pahlawan, bahkan jika Seo Yang harus menjalani hukuman. Tawaran ini mengejutkan Seo Yang, tetapi setelah mempertimbangkan, ia menerima dengan air mata di matanya, menegaskan bahwa ia telah memutuskan untuk tidak menangis lagi. Sementara itu, Euna menerima hadiah dari Bruno, jubah Avernir, sebuah artefak berbasis batu keterampilan Raja Kadal, yang memiliki kemampuan kamuflase tingkat tinggi. Jubah ini dapat menyatu dengan lingkungan sekitar, tetapi tetap memiliki keterbatasan, terutama dalam konsumsi mana. Euna segera menyadari, bahwa ia harus berhati-hati dalam penggunaannya, karena jika auranya terdeteksi, penyamarannya akan sia-sia. Ketika Euna mencoba jubah tersebut, Avernir, anak Bruno, menunjukkan ketertarikan luar biasa terhadapnya, hingga menangis karena ingin memilikinya. Ini membuat Euna bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara Avernir dan batu keterampilan yang membentuk jubah. Ia juga merasa khawatir, membayangkan Avernir tumbuh menjadi sosok besar seperti Bruno, apalagi dengan kemampuan menghilang. Di sisi lain, Gil Sung Jun, mantan pemimpin klan Changhai, mengalami kejatuhan total. Ia kini hanya dikenal sebagai tahanan dengan nomor 3162, dan mendekam di sel isolasi setelah dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Tanpa kesempatan untuk membela diri, orang-orang yang dulu mendukungnya, kini mengkhianatinya. Ironisnya, ia menjadi korban dari strategi pemotongan ekor, yang biasa ia gunakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di dalam selnya, tanpa kekuatan dan tanpa dukungan, Gil Sung Jun hanya bisa tertawa pahit, menyadari bahwa inilah akhir dari kejayaannya. Situasi politik di Korea Selatan sedang mengalami guncangan, setelah skandal terorisme Byung-in dan korupsi besar-besaran klan Changhai. Untuk menyelamatkan reputasi, banyak pihak mencoba menjauh dari sorotan. Salah satunya adalah grup Sirius, yang telah lama menjadi sponsor klan Changhai. Meskipun mereka berhasil menjatuhkan klan tersebut sebelum opini publik menyerang, mereka tetap harus melakukan perubahan besar untuk memulihkan citra mereka.
Sebagai langkah strategis, Presiden pertama grup Sirius, Han Bong-sik, mengundurkan diri dan digantikan oleh Han Do yang sebagai presiden kedua. Perubahan ini terjadi lebih awal dari yang diperkirakan. Namun, mengingat situasi sulit, tidak ada perayaan besar yang menyertai pelantikan tersebut. Bahkan, acara tahunan Sirius yang biasanya penuh dengan kemeriahan juga dibatalkan. Bagi Euna, berita tentang pembatalan pesta adalah kabar baik, karena ia tidak perlu menghadiri acara sosial yang melelahkan. Namun, So Hyun tiba-tiba mengundangnya ke rumah Sirius untuk pertemuan kecil, sesuatu yang tidak diduganya. Lebih mengejutkan lagi, So Hyun juga meminta Euna untuk membawa Nae. Saat tiba di rumah So Hyun, Euna melihat bagaimana So Hyun dengan perhatian khusus menyiapkan Mont Blanc, kue favoritnya, meskipun hanya disebutkan secara santai dalam pertemuan sosial sebelumnya. Ini membuat Euna terkejut, karena So Hyun mengingat detail kecil tentang dirinya. Meskipun berusaha bersikap santai, Euna akhirnya meminta agar lain kali So Hyun menyiapkan baumkuchen, yang juga disukai Nae. Di tengah percakapan, Nae menikmati kue dengan ceria, hingga krim menempel di sudut mulutnya. Melihat hal itu, Euna segera membersihkannya, dengan sapu tangan yang selalu ia bawa. So Hyun, yang memperhatikan sapu tangan itu, menyadari bahwa itu berasal dari Dawn Group, sebuah kelompok yang telah berganti nama menjadi Luminous. Hal ini menimbulkan sedikit ketegangan, tetapi Euna dengan santai menjelaskan, bahwa sapu tangan itu diberikan oleh ibunya. Kemudian, kakak So Hyun, Seo Yeon, datang bersama Na, dan mengundang mereka untuk berjalan-jalan ke rumah kaca. Nae dengan semangat menyebutkan, bahwa dia ingin bertemu dengan Chorong dan Haetnim, menunjukkan betapa ia menyukai bunga-bunga di sana. Meskipun Seo Yeon dan Nae ikut pergi, So Hyun dan Euna memilih untuk tetap tinggal. Setelah mereka berdua ditinggalkan, suasana canggung pun muncul di antara mereka. Euna mencoba mencairkan suasana, dengan meminta So Hyun menceritakan sesuatu yang lucu, tetapi malah berakhir dengan saling menatap dalam keheningan, hingga keduanya tertawa bersama. Untuk menghindari kecanggungan lebih lanjut, mereka pergi ke balkon. Salju mulai turun perlahan, menandakan suasana Natal yang damai. Saat melihat langit yang gelap, So Hyun tiba-tiba menyatakan, bahwa ia akan memasuki sekolah menengah tahun depan, dan telah memutuskan untuk bersekolah di sekolah menengah komprehensif Kyungshin. Percakapan mereka berjalan santai, diiringi suasana malam yang tenang. Keduanya berbicara tentang masa depan, sambil menikmati momen sederhana namun berarti. Meski tidak secara langsung mengatakannya, hubungan mereka semakin erat dengan setiap percakapan kecil yang mereka jalani. Tahun ke-7 Sunryuk, kehidupan Euna tampak berjalan seperti biasa. Dia kini duduk di kelas 5, dengan wali kelas dan teman-teman yang tetap sama. Setelah upacara pembukaan, dia berencana pulang untuk bersantai, tetapi teman-temannya malah mengikutinya ke rumah. Di rumah, suasana sudah ramai dengan kehadiran Eun Hyuk, Julieta, dan anak-anak lainnya, termasuk Avernir, adik kecil mereka yang baru berusia 3 tahun. Avernir tampak aktif, berjalan-jalan dengan riang, sementara Nae sibuk berlarian menghindarinya. Saat Avernir melihat Euna, dia langsung menempel padanya, memaksanya untuk menggendongnya. Nae pun tidak mau kalah, dan meminta gendongan juga, membuat Euna harus mengatur cara, agar bisa membawa keduanya sekaligus. Teman-temannya, Seona, Hayang, dan Minji, memperhatikan tingkah laku Euna. Mereka menggoda Euna, yang selalu lembut pada anak-anak kecil, tetapi bersikap lebih ketus kepada mereka. Minji bahkan mencibir,
bahwa kepribadian Euna bisa membuat banyak gadis menangis di masa depan, sesuatu yang kemudian ditegaskan oleh ibunya sendiri. Euna yang merasa tidak adil hanya bisa pasrah, sambil mengandalkan dukungan dari Enae dan Avernir. Setelah ibunya dan Julieta pergi, anak-anak yang tersisa di rumah mulai kebingungan, harus bermain apa dengan Avernir. Meskipun masih kecil, Avernir cukup aktif, dan ingin ikut serta dalam berbagai hal. Dia mencoba berdiri dengan bantuan Hayang, bahkan menarik pita dari rambutnya, dan langsung memasukkannya ke mulutnya, membuat Seona panik. Keaktifannya juga terlihat saat dia mencoba menggigit ekor Seona, yang langsung menariknya dengan panik. Enhyuk kemudian mulai bertindak sebagai penerjemah bagi Avernir, seolah-olah memahami setiap suara yang dikeluarkannya. Teman-temannya merasa aneh dengan kelakuannya, terutama setelah menyadari bahwa akhir-akhir ini Enhyuk sering membaca novel ringan bertema isekai harem. Seona, yang juga tampaknya familiar dengan genre tersebut, mulai menjelaskan alur cerita yang biasa ditemukan dalam novel seperti itu, membuat Minje dan Hayang penasaran. Sementara anak-anak lainnya asyik berdiskusi, Euna memilih untuk berbaring di sofa sambil menjaga Nae, yang tampak nyaman bersandar padanya. Hari itu, meski dipenuhi dengan kehebohan, tetap berjalan dengan suasana akrab dan penuh canda tawa di antara mereka. Setelahnya, kita berpindah ke ruangan Im Gaeul. Im Gaeul duduk di kursinya, mengusap matanya yang lelah setelah menandatangani begitu banyak dokumen. Sejak awal tahun hingga pertengahan Maret, ia sibuk menangani berbagai urusan, termasuk serangan teroris yang dilakukan Byung-in, dan kegagalan reklamasi Wyeongbu. Meskipun situasi sudah agak mereda, masih ada banyak masalah yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah pemilihan kandidat untuk 6 kursi kosong, dalam 12 kursi periode kedua. Saat ia meneliti daftar kandidat, Im Gaeul mendapati bahwa mereka yang terpilih berasal dari kalangan berpengaruh, dengan peringkat tinggi dalam organisasi manajemen mana maupun klan, atau parti A ke atas. Meskipun demikian, ia tetap harus memastikan bahwa mereka yang terpilih, benar-benar dapat menjadi pelindung bagi peri. Sambil beristirahat sejenak, ia terganggu oleh Park Sang-jin, mantan manajernya yang kini menjadi pengawal pribadinya. Park Sang-jin membawakannya kopi dan kue, lalu mencoba menghiburnya dengan bercanda tentang kebiasaannya makan kue saat stres. Im Gaeul, meskipun lelah, masih bisa membalas ejekan tersebut dengan santai, memerintahkannya untuk membuatkan latte dengan persyaratan khusus. Namun, pembicaraan mereka beralih ke pengawal lainnya, Lee Jung-hyun, yang ternyata sedang berlibur. Tidak terima dengan perbedaan perlakuan antara dirinya dan Jung-hyun, Im Gaeul memerintahkannya untuk segera kembali. Dalam waktu kurang dari 30 menit, Jung-hyun tiba dalam keadaan kebingungan. Im Gaeul lalu menawarkan hari libur tambahan, sebagai imbalan jika Jung-hyun menuruti keinginannya. Dengan cepat, Jung-hyun menerima tawaran itu. Namun, yang mengejutkan, Im Gaeul mengumumkan bahwa ia sendiri akan mengambil cuti dan pergi berlibur, membuat Jung-hyun tercengang. Saat Park Sang-jin kembali, ia hanya menemukan secarik catatan yang mengatakan bahwa Im Gaeul akan kembali malam itu. Sementara itu di tempat lain, Euna bersama keluarganya berkunjung ke Yehaworld, sebuah taman hiburan. Kedua saudari kembarnya, Ena dan Enae, berlarian dengan gembira, menikmati kesempatan untuk bersenang-senang setelah sekian lama berada di Jamsil. Ayah mereka, yang biasanya sibuk bekerja sebagai sekretaris jenderal Sirius Group, akhirnya mengambil cuti yang telah lama dijadwalkan, meskipun situasi di perusahaannya sedang kacau karena reorganisasi dan skandal korupsi. Saat menikmati waktu bersama,
mereka menyadari bahwa Ena dan Enae tiba-tiba menghilang. Dengan ponsel Ena yang tertinggal, Euna pun mulai mencari mereka. Menggunakan instingnya, ia menyisir area taman hiburan, dan akhirnya menemukan Ena berada di dekat wahana Viking, dikelilingi oleh pria-pria mencurigakan, yang tampaknya sedang mengganggunya. Di sampingnya, seorang wanita bertopi floppy, terlihat berusaha menghindari mereka. Namun, perhatian Euna segera tertuju pada seorang pria berjas hitam, yang tampaknya adalah ancaman terbesar. Tanpa ragu, ia bersiap untuk bertindak, memastikan bahwa saudara perempuannya tidak dalam bahaya. Im Gaeul, yang dikenal sebagai peri, adalah seorang wanita dengan banyak wajah. Sejak kecil, ia telah menjadi aktris cilik yang berbakat, mampu memerankan berbagai karakter. Namun, mereka yang hanya mengenalnya sebagai peri, tidak memahami kompleksitas sebenarnya dari dirinya, termasuk Euna. Euna pertama kali bertemu dengannya, saat menerima Baek Ryeon, seorang anak yang kehilangan ibunya. Pada saat itu, ia tidak memiliki kesan baik terhadap Im Gaeul, yang tampak tidak peduli, dan hanya memberikannya tanggung jawab yang berat. Bahkan ketika Im Gaeul mengajarkan Baek Ryeon tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang peri, ia tetap tegas dan dingin, meskipun terkadang menunjukkan sisi lembutnya. Namun bagi Euna, Im Gaeul bukanlah seseorang yang bisa ia sukai. Selain sikapnya yang dingin, ia juga menyerahkan terlalu banyak tanggung jawab kepada Euna, sebelum akhirnya mengundurkan diri sebagai peri di kehidupan sebelumnya. Ketika Euna bertemu dengannya kembali di taman hiburan Yeha, ia sempat terkejut. Awalnya, ia melamun, tapi kemudian menyadari kehadiran Im Gaeul di depannya. Bersama dengan Ena dan Enae, ia bertukar sapaan singkat, dengan wanita yang mengenakan floppy hat tersebut. Im Gaeul memperkenalkan dirinya, dan mulai berbicara dengan Ena, yang tidak mengenalnya. Saat itu, Im Gaeul menyadari bahwa Ena adalah anak yang dipilih oleh salah satu dari 12. Reaksinya menunjukkan bahwa ia sudah mengetahui tentang Ena sebelumnya, meskipun ia berusaha berpura-pura tidak tahu. Ketika Euna mencoba menghindari interaksi lebih lanjut, seorang pria bernama Lee Jung Hyun muncul, sambil membawa es krim yang sangat banyak. Enae, yang senang melihatnya, meminta izin untuk mencicipi. Euna yang mengenali Lee Jung Hyun, langsung teringat masa lalu. Ia tahu bahwa pria ini adalah pengawal setia Im Gaeul, dan seorang pemain yang dulu berada di faksi Namgung Seongwon. Kenangan Euna tentang Lee Jung Hyun tidaklah menyenangkan. Ia pernah bentrok dengannya, dan tahu bahwa pria itu akhirnya mati dengan tragis, dijebak dan dipenggal, selama perebutan kekuasaan yang menggulingkan Im Gaeul. Melihatnya dalam kondisi yang masih muda dan belum mengalami nasib buruknya, Euna merasa bahwa takdir telah berubah di kehidupan ini. Saat Euna hendak pergi bersama Ena dan Enae, Im Gaeul mengajaknya bermain bersama di taman hiburan. Ia bahkan menangis untuk membujuk Euna, memamerkan bakat aktingnya yang luar biasa. Namun, Euna tidak tertipu. Ia tahu bahwa Im Gaeul hanya sedang memainkan perannya. Meski demikian, Ena dan Enae jatuh ke dalam pesonanya, dan memutuskan untuk mengikuti Im Gaeul. Euna, yang menyadari bahwa ia tidak bisa melawan arus, akhirnya terpaksa mengikuti mereka. Ia tahu bahwa orang tuanya kemungkinan besar akan memberikan izin untuk mereka bermain bersama. Di akhir pertemuan ini, Euna merasa bahwa, meskipun masa depan sudah berubah, perasaan tidak sukanya terhadap Im Gaeul masih tetap sama. Namun, ia juga tahu bahwa kali ini, takdir mungkin tidak akan berakhir seburuk sebelumnya. Yeha World adalah taman hiburan, yang dulunya dimiliki oleh Dawn Group, sebelum akhirnya dijual kepada Yeha Group.
Meskipun telah berpindah kepemilikan, masih ada banyak jejak daun grup yang terlihat di sana, termasuk simbol perusahaan yang terlihat di wahana Atlantis yang kini tenggelam dalam air. Saat bunga bakung perlahan turun ke permukaan air, suasana terasa seperti bunga teratai yang mengambang, menciptakan pemandangan yang tenang namun mengingatkan akan masa lalu. Di masa lalu, baik Ryeon dan anggota pesta bunga kabut, pernah datang ke taman hiburan ini, untuk menyelidiki rumor tentang monster yang berkeliaran di dunia fajar. Mereka membagi kelompok menjadi dua, untuk menjalankan misi secara bergantian, sebuah keputusan yang lebih dipaksakan oleh anggota parti seperti Jin Parang, daripada keputusan pribadi Euna. Saat itu, baik Ryeon masih remaja, dan menatap orang-orang yang datang ke taman hiburan dengan iri, mungkin karena dia jarang menikmati kehidupan normal seperti mereka. Saat ini, Euna kembali ke tempat itu bersama saudara kembarnya, Ena dan Enae. Mereka bersemangat melihat foto-foto yang mereka ambil selama perjalanan, terutama foto yang diambil saat menaiki wahana Atlantis. Foto tersebut menunjukkan wajah Euna yang terlihat konyol dengan pipi yang terangkat, akibat kecepatan turun wahana. Ena tertawa, dan menyebutnya sangat lucu, bahkan ingin menggigit pipinya. Hal ini mengingatkan Euna pada masa kecilnya, ketika Ena sering menghisap pipinya, sebelum masuk taman kanak-kanak. Di sela-sela keseruan mereka, Euna juga melihat foto Im Gaeul, yang tampak tidak yakin, apakah dia sedang tertawa atau menangis saat menaiki wahana. Meskipun awalnya merasa malu, dia tetap menyimpan foto itu di dalam tasnya. Saat Euna menawarkan untuk membelikannya minuman sebagai rasa terima kasih, Im Gaeul setuju, meskipun dia mencoba menekankan, bahwa dia lebih muda darinya dengan terus memanggilnya Opa. Di dalam kafe, Enae tiba-tiba berlari, ke arah seekor anak anjing kecil yang ada di dalam toko. Dengan penuh kegembiraan, dia menamai anak anjing itu Makaron, meskipun awalnya orang-orang di sekitarnya mengira, dia ingin makan makanan bernama makaron. Orang tua mereka sibuk mengabadikan momen itu, sementara Ena ikut serta, dengan mengambil selfie bersama Enae dan anak anjingnya. Saat percakapan berlanjut, Im Gaeul mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia berakting sebagai seorang mahasiswa, dan dia mengeluh tentang banyaknya tugas, ujian, dan tekanan sosial yang harus dihadapinya di kampus. Dia juga menyebutkan, bahwa ujian tengah semester akan segera tiba pada bulan April, yang membuatnya semakin tertekan. Namun, Euna menyadari, bahwa bukan hanya ujian yang membuatnya khawatir. Pada bulan April, pemilihan generasi kedua dari 12 kursi akan dilakukan. Ini bukan hanya tentang memilih para pemain terbaik untuk mewakili negara, tetapi juga tentang mempertahankan keseimbangan politik di dalam pemerintahan Nona Peri. Jika salah memilih, kursi-kursi tersebut bisa jatuh ke tangan pihak yang menentang baik Ryeon, atau bahkan memperkuat faksi yang ingin menggulingkannya. Euna sadar, bahwa banyak kursi 12 dari generasi ketiga, yang seharusnya menjadi pelindung baik Ryeon, justru menjadi ancaman baginya. Saat ini, ada kemungkinan besar bahwa Choi Yang-hun akan terpilih dalam jajaran baru. Namun, bahkan setelah pemilihan ini, masih ada kemungkinan perubahan lebih lanjut. Euna mengingat bagaimana situasi sempat kacau setelah kematian Moon Jeon, yang mati saat mempertahankan Seoul. Penggantinya, Choi Yang-hun, memang mengambil peran sebagai 12 kursi, tetapi dia belum secara resmi diakui, sebagai bagian dari generasi ketiga. Ketika Euna bertanya tentang ujian yang akan dilakukan dalam pemilihan tersebut, Im Gaeul enggan menjawab, dan hanya menanggapinya dengan acuh tak acuh. Dia tampak lelah, baik secara fisik maupun mental, menyadari bahwa posisinya sebagai peri tidak pernah memberinya waktu
untuk benar-benar beristirahat. Sejak kecil, baik Ryeon telah dipaksa untuk mengambil peran yang sangat besar, dan menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Di sisi lain, pada waktu itu, Euna sendiri merasa frustasi, karena tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya. Sebagai seorang pemain biasa, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, untuk melawan kekuatan besar yang terus memanipulasi baik Ryeon. Dia hanya bisa mengawasi dari kejauhan, terkadang menyelinap ke dalam gedung biru untuk menemuinya, dan memastikan dia masih baik-baik saja. Sementara itu, dunia di luar terus berjalan seperti biasa. Orang-orang yang hidup dalam ancaman monster tetap bisa tersenyum, dan menikmati hidup mereka. Hal ini membuat Im Gaeul tersenyum pahit, seolah-olah dia iri dengan kebebasan mereka. Dia menyadari bahwa sebagai peri, dia tidak bisa benar-benar menikmati hidup seperti orang lain. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa yang terbaik adalah menikmati hidup selagi bisa. Bagi Euna, kata-kata itu terdengar ironis, mengingat betapa sedikitnya waktu yang dimiliki baik Ryeon untuk bersantai, dan menikmati hidupnya sendiri. Namun meskipun begitu, mereka berdua tetap melanjutkan hari itu, dengan berusaha menikmati momen-momen kecil, yang ada di antara kesibukan mereka. Dalam garis waktu sebelumnya, Jong Yun Seo, seorang peramal yang kemampuannya tak pernah meleset, dengan tegas menyatakan bahwa Euna akan mati di dalam Black Dungeon. Ramalannya selalu menjadi kenyataan, sehingga masa depan ini tampaknya tak terhindarkan. Meskipun demikian, Euna tak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Bahkan, dia terdiam ketika Yun Seo mempertanyakan niatnya. Jika memang ingin mati, mengapa dia bersusah payah masuk ke penjara bawah tanah hitam, demi melindungi Baekryong? Di saat yang sama, Uni Eropa Selatan membawa pulang harta rampasan, dari eksplorasi dungeon yang menggemparkan dunia. Kekacauan yang ditimbulkan semakin besar, ketika berbagai pihak mulai memanfaatkan alasan penaklukan Black Dungeon, untuk menyingkirkan lawan-lawan mereka. Badan manajemen mana kini berada di bawah kendali kekuatan tertentu, yang menambahkan musuh-musuh mereka ke daftar penaklukan. Dalam daftar tersebut, tercantum juga nama Pesta Bunga Kabut. Yun Seo menyadari, bahwa ada peluang dalam krisis ini. Jika mereka berhasil menaklukkan dungeon tersebut, kekuatan yang mengancam Baekryong akan dapat ditekan. Selain itu, mereka bisa memanfaatkan situasi, untuk memalsukan kematian beberapa orang yang masuk ke dungeon. Namun, keadaannya sangat berbahaya. Baekryong semakin kehilangan orang-orang yang bisa melindunginya. Hyerim kehilangan akal sehatnya, Precis menghilang, dan banyak pengawal berkhianat. Hanya Ryu Yeonhua yang tersisa untuk menjaganya. Yun Seo memperingatkan Euna, bahwa dia tak bisa melawan arus takdir. Cepat atau lambat, dia akan memasuki Black Dungeon dan bertemu ajalnya. Namun, sebelum saat itu tiba, dia harus mengamuk dan membunuh siapapun, yang berniat jahat terhadapnya dan Baekryong. Di sisi lain, suasana berubah drastis, ketika Euna dan keluarganya, menghabiskan waktu bersama di taman hiburan. Enae, adik Euna, bersemangat ingin menaiki gyro swing, tetapi karena tinggi badannya tidak mencukupi, dia hanya bisa menonton, sambil digendong oleh ayahnya. Mereka lalu bersenang-senang, dengan bermain mobil bumper. Dalam permainan tersebut, Euna menunjukkan keterampilannya mengemudi, dan berhasil menghindari tabrakan beberapa kali. Namun, akhirnya dia dikepung oleh keluarganya, Ena, ayahnya, serta Im Gaeul, yang juga ikut bermain. Setelah waktu habis, Euna menyadari bahwa upaya balas dendamnya atas permainan itu berakhir, dengan dia sendiri yang menjadi korban keusilan keluarganya.
Saat mereka selesai bermain dan bersiap untuk pulang, mereka bertemu dengan seorang pria misterius di jembatan menuju area indoor. Pria tersebut adalah Park Sang-jin, pengawal pribadi Im Gaeul. Sang-jin mendekati mereka, dan memberikan kartu namanya kepada ayah Euna, yang tampak terkejut setelah membaca identitasnya. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, ekspresi ayah Euna menunjukkan bahwa dia menyadari sesuatu yang penting. Di saat yang sama, Lee Jung-hyun, salah satu teman mereka, tampak gugup saat Sang-jin menegurnya, karena telah membuat kekacauan dengan petugas keamanan. Jung-hyun membantah, tetapi tampaknya perbuatannya sudah diketahui. Sebelum berpisah, Im Gaeul berpesan kepada Na, agar tidak ragu melaporkan siapapun di akademi, yang berani mengganggunya langsung ke Gedung Biru. Na yang masih kecil tidak sepenuhnya memahami tentang arti perkataan itu. Saat tiba giliran Euna, Gaeul berkata bahwa dia pasti akan menjadi pemain hebat di masa depan. Euna membantah, tetapi Gaeul hanya tersenyum, seolah mengetahui sesuatu yang Euna sendiri belum menyadarinya. Dengan kepergian Gaeul, malam itu pun berakhir, tetapi peringatan Yoon Seo dan ancaman di balik Black Dungeon masih menggantung di benak Euna. Takdirnya telah ditentukan, dan jalan menuju kematiannya semakin dekat. Di sekolah dasar, semua siswa mulai belajar tentang penggunaan mana sejak kelas 4. Namun, bagi Euna, yang sudah menguasai mana dengan mudah, pelajaran ini terasa membosankan. Tahun ini, anak-anak kelas 5 sedang belajar bagaimana mewujudkan mana dalam tubuh mereka di aula besar. Im Do-hon, pengajar mereka, memberi instruksi tentang bagaimana merasakan mana dengan hati, bukan hanya dengan pikiran. Dia menjelaskan bahwa mana adalah bagian dari kehidupan, seperti detak jantung, yang selalu ada meskipun tidak disadari. Anak-anak berusaha keras untuk merasakan aliran mana dalam tubuh mereka, sebuah tantangan yang tidak mereka pahami sebelumnya. Sementara itu Euna, yang sudah mendapatkan izin untuk belajar mandiri, menyelinap pergi dari kelompok anak-anak yang bermeditasi. Hal ini memicu protes dari beberapa murid lain, terutama Kim Min-ji, yang merasa Euna mendapat perlakuan istimewa. Namun, Im Do-hon menegaskan pentingnya memahami dasar-dasar, sebelum melangkah lebih jauh. Sambil menghabiskan waktunya dengan bermain bola, Euna memperhatikan perkembangan teman-temannya. Dulu, anak-anak ini bahkan tidak mau merasakan mana, tetapi sejak insiden di pemusatan latihan, mereka berubah. Ketakutan terhadap monster dan perjuangan untuk bertahan hidup, membuat mereka sadar bahwa kekuatan sangatlah penting. Perubahan ini mendorong mereka untuk lebih giat belajar mengendalikan mana. Di antara mereka, Hayang menarik perhatian Euna. Dia tidak hanya mampu mengendalikan mana dengan sangat baik, tetapi juga bisa melakukan casting ganda tanpa diajari siapapun. Anak-anak lain yang kesulitan mulai mendekatinya, meminta bantuan untuk memahami mana. Minji dan Eun-hyuk juga didekati oleh anak-anak lain yang membutuhkan bantuan. Seona, yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat, terlihat terbiasa dengan suasana, di mana anak-anak lain menjaga jarak darinya. Euna lalu mengajaknya bermain bola, dan memberinya tantangan menggunakan mana, untuk menyeimbangkan bola. Di tengah latihan itu, Euna memperhatikan seorang anak laki-laki yang tampak berbeda dari yang lain. Dia tidak terlalu fokus pada latihan, dan tampak mengamati orang-orang di sekitarnya. Seona mengungkapkan, bahwa anak itu bernama Ham Chan-wook, yang satu sekolah dengan Jae-jin. Saat mata mereka bertemu, Chan-wook tampak gelisah, dan tiba-tiba mendekati Euna dengan sikap canggung. Dia meminta Euna mengajarinya cara merasakan mana, tetapi ekspresinya terlihat penuh ketakutan. Tiba-tiba,
Chan Wook meraih pergelangan tangan Euna, dan mencoba menyuntikkan mana ke dalam tubuhnya. Dengan refleks cepat, Euna mengaktifkan ketahanan mana, dan mendorong Chan Wook menjauh. Anak itu terlempar ke tanah dan berguling beberapa kali, sebelum jatuh dengan suara keras. Tindakan Euna membuat suasana menjadi tegang. Seona berusaha menahannya, sementara Minji dan Eng Hyuk berusaha menenangkan situasi. Sementara itu, Hayang melindungi Chan Wook dengan penghalang, dan berusaha membangunkannya, tetapi anak itu tidak sadar. Anak-anak lain mulai berbisik dan bergunjing, menuduh Euna bertindak kasar, hanya karena dia merasa lebih hebat dalam mengendalikan mana. Ketika Euna menoleh ke arah mereka, beberapa anak terlihat ketakutan, mengingat kembali trauma mereka dari insiden sebelumnya. Ada yang tersandung ke belakang, memegang kepala mereka, bahkan ada yang tiba-tiba muntah karena stres. Melihat semua itu, Euna mulai memahami dampak dari tindakannya, dan bagaimana anak-anak lain masih terbebani oleh ketakutan di masa lalu. Sejak pagi, suasana hati Euna sangat buruk. Insiden kemarin membuat seluruh kelas 3 kelompok 5 memandangnya dengan ketakutan, atau penuh kebencian. Beberapa murid sengaja menantangnya dengan tatapan tajam, sementara yang lain menghindarinya, seolah-olah dia adalah monster. Meskipun teman-temannya berusaha mencairkan suasana, ketakutan yang tertanam di hati mereka tidak mudah hilang begitu saja. Ketegangan semakin memuncak, saat Ibu Han Chan Wook tiba di sekolah, pada jam pelajaran kelima. Dengan penampilan yang mencolok dan sikap agresif, dia langsung menuntut jawaban, tentang siapa yang telah membuat putranya terluka. Meski putranya sendiri tampak enggan memperpanjang masalah, ibunya terus mendesak. Dia bahkan mengancam akan mengguncang sekolah, dan menyeret kepala sekolah ke dalam permasalahan ini. Sebagai wali kelas, Im Do-hon mencoba menenangkan situasi, tetapi Ibu Han Chan Wook menolak, untuk berdiskusi secara rasional. Akhirnya, untuk menghindari kekacauan lebih lanjut, Im Do-hon setuju untuk memanggil orang tua Euna. Hal ini membuat Euna merasa frustasi. Awalnya, ia hanya dihukum karena insiden kecil, lalu situasi berkembang hingga ia dipaksa menulis esai refleksi, dan sekarang orang tuanya ikut terseret. Dia tahu ibunya pasti akan terkejut dan khawatir, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegah ini. Di ruang konseling, suasana semakin tegang. Han Chan Wook tampak gelisah di samping ibunya, sementara wanita itu terus mengomel, tentang bagaimana putranya mengalami trauma, dan perlu waktu 3 minggu untuk pulih. Saat Euna mencoba menjelaskan bahwa itu hanya insiden kecil dan bukan niatnya untuk menyakiti, ibunya tiba-tiba muncul. Meskipun terlihat tergesa-gesa dan berkeringat, Ibu Euna memasuki ruangan dengan sikap percaya diri. Ia duduk di samping putranya, dan langsung bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Tanpa bertanya lebih jauh, dia menunjukkan kepercayaannya pada Euna, yang membuat anaknya sedikit tenang. Namun, Ibu Han Chan Wook tidak mengendurkan tekanannya. Dia mengeluarkan surat keterangan medis, dan mencoba menuntut kompensasi. Dengan tenang, Ibu Euna menawarkan untuk membayar biaya pengobatan, jika memang diperlukan. Tetapi wanita itu malah semakin berani, dan mulai menghina mereka, meremehkan status keluarga Euna, dan mengklaim bahwa mereka bisa dihancurkan dengan mudah. Wanita itu bahkan menuntut Euna dan ibunya untuk berlutut, sebagai permintaan maaf. Hal ini memicu kemarahan Euna. Insting bertarungnya hampir muncul, dan dia ingin sekali menggunakan kekuatannya, untuk menghabisi wanita itu di tempat. Namun, genggaman erat ibunya di tangannya membuatnya sadar. Dengan suara lembut namun tegas, ibunya berkata, "Tidak apa-apa." Itu bukan hanya ucapan untuk menenangkan Euna, tetapi juga pengingat,
bahwa mereka tidak perlu tunduk pada ancaman yang tidak masuk akal. Ia menyatakan bahwa mereka bersedia meminta maaf jika memang ada kesalahpahaman, tetapi ibu dan anak dari pihak lawan juga harus melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, Ibu Euna dan Euna memenangkan kesepakatan, dan akhirnya berdamai dengan Ibu Han Chan-wook dengan beberapa kompensasi. Selanjutnya, pada pertengahan April, para siswa SD Doan sedang menjalani karya wisata ke Istana Deoksugung. Awalnya, kegiatan ekstrakurikuler seperti ini sempat dilarang akibat teror Byung-in, tetapi akhirnya mereka tetap diizinkan untuk pergi. Im Do-hon, yang bertanggung jawab atas kelompok itu, memberi perintah tegas kepada anak-anak, agar tetap berada dalam kawasan istana, dan berkumpul di pintu masuk Museum Seni Istana Deoksugung, pada pukul 12. Ketika anak-anak mulai berpencar dalam kelompok, mereka terlihat waspada terhadap sosok Euna. Bahkan ketika hanya bertemu tatapan dengannya, mereka langsung lari ketakutan. Hal ini terjadi karena sejak insiden sebelumnya, Euna telah diisolasi oleh teman-teman sekelasnya. Anak-anak kelas 5 menghindarinya, sementara mereka yang mengalami trauma akibat kejadian itu, akan menangis hanya karena kontak mata dengannya. Suasana kelas menjadi suram, percakapan jarang terjadi, dan banyak yang memilih untuk menghabiskan waktu di luar kelas, daripada berada di dalam ruangan yang sama dengannya. Di tengah suasana yang berat ini, teman-temannya seperti Minji, Eun-hyuk, Hayang, dan Seona, berusaha mengembalikan keadaan seperti semula. Namun, rasa takut yang begitu dalam sulit dihapuskan hanya dengan usaha mereka. Bahkan popularitas Minji dan Eun-hyuk menurun drastis, karena kedekatan mereka dengan Euna. Meski begitu, mereka tetap berada di sisinya, dan sering berjalan-jalan dalam kelompok kecil. Minji terlihat kesal sepanjang perjalanan, yang membuat Hayang bertanya, apakah ia sedang lapar. Minji hanya menggerutu, sedangkan Euna tampak menyadari, betapa keras usaha Minji untuk membuatnya merasa lebih baik. Namun, Euna juga tahu bahwa teman-temannya mungkin akan dikucilkan, karena masih berteman dengannya. Ia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, karena ketakutan manusia tidak bisa dihilangkan dengan kekuatan atau sihir. Saat mereka melewati dinding batu Hahyongjeon, Eun-hyuk tiba-tiba berteriak, menarik perhatian yang lain. Ia mengusulkan agar mereka mencari tempat makan, mengingat Minji yang lapar, bisa menjadi lebih mudah marah. Minji dan Euna sempat berdebat kecil, tetapi akhirnya mereka semua setuju untuk membeli es krim, setelah Hayang menawarkan untuk mentraktir menggunakan uang jajannya. Dengan es krim di tangan, suasana mulai mencair. Mereka berjalan menyusuri jalan menuju paviliun batu, sambil menikmati rasa manis yang menyebar di mulut mereka. Hayang dan Seona mengomentari bunga sakura yang hampir gugur, sementara Eun-hyuk dengan santai membantu Seona, yang tanpa sadar mengotori mulutnya dengan es krim. Di tengah perjalanan, Euna memperhatikan tali sepatu Hayang terlepas, dan langsung berlutut untuk mengikatkannya, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya. Hayang mengucapkan terima kasih, meskipun dengan sedikit enggan mengakui kelemahannya dalam mengikat tali sepatu. Ketika Minji melihat itu, ia pun meminta hal yang sama, tetapi Euna menolak dengan alasan, bahwa Minji bisa melakukannya sendiri. Minji mencoba mengikatnya sambil memegang es krimnya, tetapi es krim itu jatuh ke tanah, membuatnya semakin murung. Melihat Minji yang tampak begitu sedih, teman-temannya menatap Euna, seolah-olah meminta dia melakukan sesuatu untuk menghiburnya. Euna, meskipun enggan, akhirnya mengalah dan bersiap untuk menghibur Minji. Namun, sebelum ia sempat melakukan sesuatu, mereka dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita misterius. Wanita itu mengenakan topi lebar,
dengan rambut pirang panjang yang tergerai hingga lututnya. Ketika Minji mengakui dengan sedih bahwa ia kehilangan es krimnya, wanita itu hanya menanggapi dengan sederhana, tetapi kehadirannya membawa pertanyaan besar bagi kelompok tersebut. Siapakah dia, dan apa maksudnya muncul di tempat ini?